Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Afifatul Uyun, Ahmad Furqon Akbar, Debria Prista, Devira Rahmawatu Saada, Diva Zakira, Eka Farida Nur Aziza, Friska Priroida Pantri Astuti, dan Yustianus Dimara akan mempresentasikan tentang penampilan diri. Berikut adalah penjelasan. Perkenalkan, nama saya Yustianus Dimara. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu petugas layanan. Dalam sebuah instansi, semua personel memiliki tanggung jawab dalam mengimplementasikan atau menerapkan pelayanan prima. Namun, ujung tombak dalam pelaksanaannya adalah petugas layanan. Petugas layanan sendiri dalam Zulkarnain dan Sumarsono 2018 dijelaskan bahwasannya terdiri dari sekretaris, penerima tamu atau resepsionis, dan staf administrasi atau tata usaha kantor. Untuk menjadi seseorang tenaga administrasi sekolah harus memiliki kualifikasi serta kompetensi yang telah diatur dalam Permendiknas nomor 24 tahun 2008 tentang standar tenaga administrasi sekolah atau madrasah. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari kualifikasi dan kompetensi. Kualifikasi adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu atau menduduki jabatan tertentu. Dalam definisi lain, kualifikasi diartikan sebagai hal-hal yang dipersyaratkan secara baik, akademis, dan teknis untuk mengisi jenjang kerja tertentu. Jadi kualifikasi mendorong seseorang untuk memiliki suatu keahlian atau keahlian kecakapan khusus. Sedangkan kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab, dan memiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kualifikasi tenaga administrasi sekolah. Dalam Zulkarnain dan Sumarsono, tahun 2018 dijelaskan bahwasannya kualifikasi dari tenaga administrasi sekolah yaitu meliputi pendidikan, pengalaman, sertifikat, serta persyaratan lainnya yang menunjang agar kita menjadi tenaga administrasi sekolah. Untuk menjadi kepala tenaga administrasi sekolah di jenjang SD, SMI, SDLB, persyaratannya yaitu berpendidikan minimal SMK atau sederajat dengan program studi yang relevan, berpengalaman di bidang tenaga administrasi sekolah atau madrasah minimal 4 tahun, dan juga memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah atau madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan untuk menjadi kepala tenaga administrasi di jenjang SMP, MTS, SMPLB yaitu berpendidikan minimal D3 atau sederajat dengan program studi yang relevan, berpengalaman minimal 4 tahun di bidang tenaga administrasi sekolah, dan juga memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan untuk menjadi kepala tenaga administrasi di jenjang SMA atau MA, SMK atau MAK, dan juga SMALB yaitu berpendidikan minimal D3 atau S1 dengan program studi yang relevan dan memiliki pengalaman di bidang tenaga administrasi sekolah atau madrasah. Untuk yang lulusan D3, pengalamannya itu minimal 8 tahun, sedangkan untuk yang lulusan S1 itu minimal 4 tahun. Dan juga persyaratannya terakhir yaitu memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah atau madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu untuk menjadi pelaksana urusan administrasi kepegawaian. Persyaratan yang pertama yaitu pendidikan minimal SMA, MA, SMK atau MAK, dan sekolah tersebut memiliki tenaga kependidikan minimal 50 orang agar dapat diangkat. Yang selanjutnya yaitu untuk menjadi pelaksana urusan administrasi keuangan. Persyaratannya yaitu berpendidikan minimal SMK, MAK, dan memiliki sertifikat yang relevan. Yang selanjutnya yaitu menjadi pelaksana urusan administrasi sarana dan prasarana, yaitu berpendidikan minimal SMA, MA, SMK atau MAK, dan juga sederajat. Selanjutnya yaitu untuk menjadi pelaksana urusan administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat atau yang biasa kita sebut dengan humas.
Baik, yang selanjutnya yaitu kualifikasi untuk menjadi pelaksana urusan administrasi hubungan sekolah dan masyarakat atau yang biasa kita sebut dengan humas. Persyaratan yang pertama yaitu pendidikan minimal SMA, MA, SMK, MAK, dan sekolah memiliki minimal 9 rombongan belajar. Yang selanjutnya yaitu kualifikasi menjadi pelaksana urusan administrasi, persuratan, dan pengarsipan. Pendidikan minimal SMK atau MAK dengan program studi yang relevan. Yang selanjutnya yaitu pelaksana urusan administrasi kesiswaan. Kualifikasi yang pertama yaitu pendidikan minimal SMA, MA, SMK, MAK dengan sekolah memiliki 9 rombongan belajar. Yang selanjutnya yaitu pelaksana urusan administrasi kurikulum. Kualifikasi yang pertama yaitu berpendidikan minimal SMA, MA, SMK, MAK atau sederajat dengan sekolah memiliki minimal 12 rombongan belajar. Yang selanjutnya yaitu ada pelaksana urusan administrasi kurikulum. Persyaratannya yaitu berpendidikan minimal SMA, MA, SMK, MAK atau sederajat. Yang selanjutnya ada petugas sekolah. Sebelumnya yaitu petugas sekolah di sini ada penjaga sekolah, tukang kebun, tenaga kebersihan, pengemudi, dan juga pesuruh. Untuk menjadi penjaga sekolah, tukang kebun, tenaga kebersihan, pengemudi, dan pesuruh yaitu membutuhkan kualifikasi pendidikan minimal lulusan SMP atau MTS sederajat. Selain hal itu juga ada beberapa jabatan yang memerlukan persyaratan khusus seperti penjaga tukang kebun, yaitu persyaratan khususnya yaitu sekolah memiliki lahan minimal 500 meter persegi. Yang selanjutnya untuk pengemudi. Untuk pengemudi ini harus memiliki SIM dan juga sekolah memiliki kendaraan atau mobil. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kompetensi tenaga administrasi sekolah. Kompetensi yang harus dimiliki seorang tenaga administrasi sekolah, baik kepala, pelaksana urusan, dan juga petugas layanan khusus antara lain. 1. Untuk kepala tenaga administrasi sekolah atau madrasah dilihat dari beberapa dimensi, yaitu kepribadian, sosial, teknis, dan manajerial. Untuk kepribadian yaitu memiliki integritas dan akhlak mulia, memiliki etos kerja yang tinggi, mampu mengendalikan diri dan sebagainya. Untuk kompetensi sosial yaitu mampu bekerja sama dalam tim, mampu memberikan layanan prima, dan juga memiliki kesadaran berorganisasi. Yang selanjutnya yaitu kompetensi secara teknis, yaitu mampu melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, humas, persuratan dan pengarsipan, kesiswaan, kurikulum, dan mampu menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Yang selanjutnya yaitu dimensi manajerial. Untuk dimensi manajerial ini, seorang kepala tenaga administrasi sekolah harus mendukung pengelolaan standar nasional pendidikan, menyusun program dan laporan kerja, mengorganisasikan staf, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu untuk pelaksana urusan. Untuk pelaksana urusan ini memiliki kompetensi kepribadian dan sosial yang sama seperti kepala tenaga administrasi sekolah. Namun, pada pelaksana urusan ini ditambah dengan kompetensi teknis seperti mengadministrasikan dan menggunakan teknologi informasi komunikasi untuk setiap submanajemen seperti kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, humas, persuratan, kesiswaan, dan juga kurikulum. Selanjutnya yaitu untuk petugas layanan khusus pada umumnya juga memiliki kompetensi mulai dari kepribadian sampai dengan sosial sama dengan kepala tenaga administrasi sekolah dan pelaksana urusan tenaga administrasi sekolah. Dan juga ditambah dengan kompetensi teknis yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi petugas layanan sekolah seperti penjaga sekolah atau madrasah, tukang kebun, tenaga kebersihan, pengemudi, dan pesuruh. Baik, nama saya Ahmad Furqon Akbar. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi keterampilan mengetik. Semua personil kantor harus menguasai keahlian mengetik cepat, karena mayoritas layanan kantor berhubungan dengan dokumen hasil ketikan. Maka dari itu, skill mengetik 10 jari sangat diperlukan untuk bisa mengetik secara cepat dan tepat. Dengan mengetik 10 jari, pikiran bisa konsentrasi dengan apa yang diketik, dan mata bisa tetap fokus kepada layar monitor untuk mengawasi apabila terdapat kesalahan dan bisa langsung dibetulkan kembali.
Kemudian, menurut Awalata dalam Zulkarnain dan Sumarsono tahun 2018, terdapat beberapa tips agar bisa mengetik dengan cepat dan tepat. Nomor 1, duduk dengan posisi tegap dengan bahu lurus. Nomor 2, posisi monitor sejajar dengan mata, tidak terlalu rendah atau tinggi. Kemudian, posisi pergelangan tangan netral, lurus dan nyaman. Dan yang terakhir, tenang dan rileks saat berlatih mengetik. Karena apabila dengan tergesa-gesa atau panik akan menurunkan akurasi mengetik. Sekian. Selanjutnya adalah self-grooming. Self-grooming adalah perawatan atau pemeliharaan yang harus dilakukan agar seseorang memiliki tampilan yang prima atau tampilan terbaiknya. Penampilan prima tidak hanya didukung dari luar dirinya saja, tapi juga didukung dari dalam dirinya atau inner beauty. Seseorang tidak harus terlihat cantik atau tampan terlebih dahulu. Dia dapat menonjolkan kelebihannya untuk menjadikannya menarik. Faktor yang perlu diperhatikan agar dapat tampil prima yang pertama adalah menjaga kesehatan tubuh. Menjaga kesehatan tubuh dapat dilakukan dengan cara makan teratur dan tidur yang cukup. Selanjutnya adalah merawat anggota tubuh, dan yang terakhir memakai pakaian dan perhiasan yang serasi dengan kondisinya. Penampilan antara staf laki-laki dan perempuan tentunya berbeda. Untuk karyawan pria, hendaknya rambut dipotong rapi, tidak menutupi telinga, kuku tidak panjang, tidak merokok ketika melayani pelanggan, dan badan tampak selalu bersih. Untuk karyawan perempuan, hendaknya rambut dipotong rapi atau diikat, tidak berlebihan menggunakan perhiasan, dan menggunakan make up sewajarnya. Selain dilihat dari fisik, penampilan prima juga membutuhkan kepribadian yang baik. Penampilan prima dari segi fisik yang diimbangi dengan kepribadian akan membentuk karakter yang cocok untuk lingkungannya. Pelayanan prima juga membutuhkan ekspresi wajah simpatik yang ramah dan menarik. Sebagai contoh, untuk ekspresi mata, melakukan kontak mata secara langsung dengan pelanggan. Selanjutnya, kontak mata disertai dengan senyuman. Tampilkan tatapan mata yang bersahabat. Untuk ekspresi mulut, menampilkan senyuman manis. Hindari bibir yang rapat karena dapat menunjukkan kemarahan. Dan bicara sewajarnya dengan intonasi dan volume yang wajar. Selanjutnya, ekspresi kepala tegak dan menggunakan anggukan sebagai isyarat penghormatan atau persetujuan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pakaian serasi. Penampilan merupakan sesuatu hal yang penting bagi beberapa orang, karena penampilan sendiri mampu menciptakan daya tarik bagi seseorang tersebut. Salah satunya yaitu dengan berpakaian. Pakaian sendiri merupakan salah satu hal yang dapat menarik perhatian seseorang. Berpakaian yang serasi tentunya akan mampu memberikan efek yang anggun serta lebih terlihat profesional sehingga dapat memberikan kesan positif dalam diri seseorang. Hal ini juga berlaku pada pekerjaan dan tentunya di sebuah kantor. Biasanya, sebuah kantor akan mewajibkan karyawannya untuk memakai seragam sesuai dengan ketentuan. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan dan menciptakan kesan profesional oleh kantor tersebut. Apabila seorang karyawan dalam berpakaian atau dalam berbusana tidak memperhatikan beberapa hal, maka hal itu akan merusak citra dirinya. Karena dalam berpakaian, seseorang dapat dinilai kepribadiannya, tingkat pendidikan, dan lingkungan pertemanannya. Selanjutnya yaitu terdapat istilah serasi, di mana hal ini merupakan etika dalam berbusana. Yang pertama yaitu atau sepadan. Sepadan merupakan bagaimana seorang individu dalam berbusana mampu memperhatikan hal-hal seperti usia, bentuk tubuh, elemen berbusana, dan lain-lain. Contohnya, kita harus mampu berpakaian yang cocok sesuai dengan usia kita. Yang kedua yaitu atau rapi. Artinya, kita tidak boleh berbusana yang terlihat lusuh, lecek, atau kusam, karena hal itu sangat tidak enak untuk dipandang. Yang ketiga yaitu atau sikap. Hal ini berhubungan dengan pribadi dan gaya penampilan pribadi si pemakai yang sopan santun. Contohnya, dalam kantor kita tidak boleh menggunakan pakaian yang tidak cocok atau yang tidak senonoh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah busana kantor.
Terdapat dua jenis cara berpakaian bagi karyawan sesuai dengan aktivitas mereka sehari-hari. Pertama, para karyawan diharuskan untuk mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan. Kedua, diperkenankan untuk berpakaian bebas rapi dan bersifat basic dalam hal warna maupun desain. Bagi industri atau lembaga yang tidak ada aturan memakai seragam. Menurut Bagiono tahun 2012, busana yang wajib dimiliki oleh karyawan wanita adalah blus lengan pendek dan lengan panjang, rok pendek sedikit di atas lutut, rok panjang di bawah betis, celana panjang tailor mode, serta blazer. Aksesoris yang dipakai seminimal mungkin sehingga tidak bertabrakan antara tema dan pakaian yang dikenakan. Aksesoris pada petugas pria lebih sederhana, yaitu kancing besar dan model untuk ujung lengan baju, lengan panjang, dasi, penjepit dasi, kaos kaki, sepatu, dan ikat pinggang. Aksesoris yang wajib dipakai adalah jam tangan dan bisa juga menyelipkan pulpen di kantong baju. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan tentang etiket berbusana. Terkait berbusana, bukan hanya mengenai masalah mode ataupun etika, tetapi juga cara berkomunikasi dengan efektif. Menurut Lawalata, dalam Zulkarnain dan Sumarsono 2018, terdapat 5 bentuk dan pemilihan pakaian atau busana untuk wanita. Yang pertama yaitu ada hourglass figure, di mana pada bentuk tubuh ini dikatakan bentuk tubuh yang ideal karena memiliki bentuk tubuh vertikal yang seimbang. Nah, untuk penggunaan pakaian pada bentuk tubuh ini, hindari penggunaan pakaian dengan atasan yang longgar atau kebesaran karena bentuk tubuh akan terlihat lebih besar dan kurus. Yang kedua yaitu inverted triangle or triangle downward, di mana pada bentuk tubuh ini merupakan bentuk tubuh yang berbentuk segitiga ke bawah yang memiliki ciri-ciri bentuk tubuh bagian atas lebih lebar daripada bentuk tubuh bagian bawah. Nah, pada bentuk tubuh ini hindari penggunaan pakaian atau atasan yang memperlihatkan bahu seperti berbusana dengan bahu terbuka. Juga hindari penggunaan atasan turtleneck atau dengan busana yang memiliki detail di area dada. Yang ketiga yaitu ada triangle upward or pure shape body, di mana pada bentuk tubuh ini merupakan bentuk tubuh yang berbentuk segitiga ke atas atau berbentuk buah pir yang memiliki ciri-ciri bentuk tubuh bagian atas lebih kecil daripada bentuk tubuh bagian bawah. Nah, pada bentuk tubuh seperti ini harus menghindari pakaian atas yang jatuh pada bagian pinggang atau pinggul. Juga hindari penggunaan celana dengan lipatan di depan. Yang keempat yaitu ada rectangle, di mana pada bentuk tubuh ini berbentuk 4 persegi panjang yang memiliki ciri-ciri bentuk tubuh lurus, di mana dada, bahu, dan pinggang memiliki ukuran yang sama sehingga tidak ada lekukan. Dan pada bentuk tubuh ini harus menghindari pakaian yang longgar ataupun ketat karena hal tersebut akan memperlihatkan dengan jelas bentuk tubuh yang sebenarnya. Yang kelima yaitu ada oval, di mana pada bentuk tubuh ini berbentuk cenderung bulat pendek dan sedikit lebih besar pada bagian tengah. Nah, untuk bentuk tubuh ini disarankan untuk menggunakan atasan yang memiliki kerah v-neck atau atasan yang memiliki corak vertikal atau juga atasan yang model empire, dan juga kenakan celana yang berpotongan lurus atau rok tumpuk pada pinggul. Menurut Endang dan Mulyani dalam Zulkarnain dan Sumarsono 2018, dijabarkan hal-hal penting dalam berbusana bagi wanita bekerja yang dijelaskan pada tabel berikut. Nah, dijelaskan pula bahwa dalam penggunaan pakaian harus memperhatikan tempat
sifat secara resmi atau tidak, dan waktu agar tidak terjadi salah kostum. Diperhatikan pula pada pemilihan bahan kain busana yang dianjurkan untuk memilih bahan kain katun karena lebih nyaman untuk digunakan dan lebih mudah menyerap keringat. Hindari penggunaan perhiasan yang berlebihan dan mencolok pada saat bekerja agar terlihat lebih profesional. Juga pada penggunaan sepatu yang secara umum menggunakan sepatu yang berwarna hitam dan ditambah pula dengan menggunakan kaos kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Priroida. Di sini saya akan membahas tentang riasan wajah. Riasan wajah juga diperlukan dalam dunia perkantoran. Merias wajah harus dilakukan dengan sewajarnya dan disesuaikan dengan jabatan dan kondisi pembawaan seseorang. Jika wajah dan tubuh sudah sehat, otomatis penampilan akan terlihat segar tanpa memakai riasan yang berlebihan. Ada dua jenis riasan wajah, yang pertama untuk pria dan yang kedua untuk wanita. Untuk pria, panjang rambut tidak boleh melebihi daun telinga. Kerah baju harus ditata dengan rapi. Keramas minimal 2 kali sehari, sikat gigi, dan memakai obat kumur secara teratur, memakai parfum yang berbau lembut, memotong dan membersihkan kuku, selanjutnya merawat dan merapikan kumis atau jenggot. Selanjutnya adalah riasan untuk wanita. Riasan wanita menggunakan kosmetik agar wajah tampak lebih cantik, menarik, percaya diri, dan menutupi kekurangan yang ada di wajah. Peralatan merias wajah terdiri dari alas bedak, pelona mata, maskara, pelona pipi, eyeliner, bedak, dan juga lipstik. Riasan ini maksudnya riasan untuk wanita tidak boleh menor ataupun tebal. Wanita harus menggunakan riasan yang natural, minimalis, dan juga disesuaikan dengan kondisi tempat kerja mereka. Selanjutnya, sebagai sekretaris wanita harus bisa profesional, menjaga kualitas diri dengan berpenampilan dengan elegan dan tidak seronok. Selain itu, harus menunjukkan bahasa tubuh yang beretika, manis, dan luas sehingga memiliki citra yang positif untuk harga dirinya. Penampilan merupakan gambaran atau cerminan diri dan kepribadian seseorang. Penampilan yang baik tidak hanya dilihat dari luar saja, tetapi juga dilihat dari dalam diri yang disebut dengan inner beauty. Sedangkan untuk penampilan luar hendaknya disesuaikan dengan keadaan sekitar dan tidak harus mewah ataupun glamor. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.